Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Investor Market Closing bersama saya Rama Sukarta dan juru kamera Chandra Gian langsung dari Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, sejak dibuka pada pukul 9 pagi tadi, IHSG terpantau bergerak di zona merah. Masih berada di zona merah sejak dibuka sampai dengan penutupan sesi pertama dan dilanjutkan kembali pada perdagangan siang hari ini hingga menyentuh level psikologis 6.700. Para investor ini dianggap sedang melakukan wait and see, pemirsa. Ini berkaitan juga dengan investor yang sedang menanti-nanti bagaimana pidato Ketua The Fed Jerome Powell yang mana hari ini akan dalam waktu dekat akan memberikan sinyal kemana arah suku bunga acuan dari The Fed ke depannya. Selain dari luar negeri, di Indonesia juga ada beberapa data baru yang dikeluarkan seperti yang kita tahu bahwa BPS baru saja meluncurkan data mengenai penguatan perekonomian Indonesia yang menyentuh angka 4,94 year on year, yang mana lebih rendah dibandingkan dengan bulan September yang lalu. Ini mengindikasikan bahwa adanya potensi pelemahan ekonomi di Indonesia meskipun pemerintah ini optimis bahwa Indonesia akan mencapai target keuangan pada bulan Desember nanti. Namun tetap sepertinya ini para investor membaca sinyal-sinyal bahwa ada proyeksi negatif pada perekonomian Indonesia ke depannya. Selain itu juga baru dirilis pada hari ini adalah indeks keyakinan konsumen yang mana angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan data bulan September di angka 121,7, yang mana hal ini mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap perekonomian yang menguat dibandingkan dengan bulan berikutnya. Namun bagaimana investor merespon data dari Bank Indonesia tersebut dan apa saja sentimen-sentimen lain yang mungkin mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini? Sudah bersama saya yaitu adalah Head of Investment Bareksa, Christian Halim. Selamat sore Mas Christian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Investor Market Closing. Mas, kita lihat bahwa hari ini IHSG bergerak di zona merah. Kemarin juga merah, sementara 3 hari sebelumnya itu kan berada di zona hijau setelah penetapan suku bunga The Fed. Apakah hari ini IHSG berada di zona merah ini sudah diprediksi oleh Mas Christian dan Bareksa? Ya, ini hal yang wajar karena ini menurut kita adalah bagian dari aksi ambil untung karena investor sudah menikmati sekitar 3,5% keuntungan. Jadi ini adalah momen yang tepat juga untuk mengambil untung. Beberapa alasan untuk mengambil untung karena seperti yang dijabarkan oleh Rama tadi bahwa Gubernur The Fed akan memberikan pidatonya mengenai arah kebijakan moneter dan kondisi ekonomi terkini. Dari dalam negeri, laporan cadangan devisa yang turun 1,8 miliar dolar menjadi 133 miliar, ini turut memberikan sentimen yang negatif bagi pasar. Oke, jadi memang sentimen The Fed yang kemarin itu mempertahankan suku bunga itu kan kemarin sempat memberikan dampak yang cukup positif seperti itu ya bagi IHSG. Apakah nantinya ini masih akan berlanjut seperti 3 hari sebelumnya? Apakah IHSG masih akan ada kesempatan untuk berada di zona hijau hanya karena sentimen dari The Fed tersebut? The Fed market masih bisa menguat karena ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa hanya merupakan aksi ambil untung ketika harga turun mencapai target yang diinginkan oleh investor, mereka akan masuk kembali. Kira-kira kalau dari prediksi Mas Chris ya, nanti bulan Desember FOMC meeting, kira-kira The Fed akan hawkish atau mungkin dovish lagi? Dari pemaparan Gubernur The Fed sebelumnya, mereka lebih condong melihat data ya. Jadi kalau data yang mendukung bahwa inflasi masih sulit untuk turun, ekonomi masih bergerak lebih kencang daripada harapan, maka terbuka kemungkinan suku bunga akan dinaikkan. Tapi kalau memang seperti data minggu lalu bahwa tenaga kerja cuma bertambah 150.000, diharapkan itu dari cuma 300.000 kalau nggak salah. Terus data pengangguran juga naik dari 3,8 jadi 3,9%. Nah, ini menunjukkan adanya perlambatan ekonomi. Nah, kalau sudah begitu maka besar harapan bahwa di bulan Desember suku bunga tidak akan dinaikkan. Oke, nanti kita balik lagi ngomongin The Fed, Mas. Ini kita ngomongin lagi ke IHSG ya. Kita tadi sebut bahwa IHSG selama 2 hari terakhir ini
profit taking seperti itu seperti investor ya. Kira-kira sampai kapan sih dan apa saja pengaruhnya mungkin dampak-dampaknya kalau misalkan profit taking ini berjalan selama beberapa hari hingga mungkin sampai akhir perdagangan minggu ini? Sepertinya investor sedang wait and see dengan pernyataan dari The Fed. Jadi kita nantikan saja malam ini bagaimana komentar dari Jerome Powell. Apabila nadanya sudah mulai dovish, maka terbuka peluang 2 hari ke depan kita akan ditutup di zona hijau. Oke, baik, terima kasih Mas Christian Halim. Namun sebelum kita melanjutkan pembicaraan mengenai IHSG dan juga sentimen-sentimennya, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat papan Bursa Efek Indonesia. Ini dia data dari Bursa Efek Indonesia akhir perdagangan pada hari ini, di mana jika kita melihat IHSG justru hari ini ditutup pada level psikologis 6.800 ya. Ini masih terkoreksi 0,58% ke level 6.804. Dan total perdagangan yang terjadi pada hari ini adalah sebanyak 8,061 triliun rupiah. Jika kita lihat ke indeks sektoral pemirsa, ini ada beberapa sektor yang bergerak di zona merah. Justru ini hampir semuanya bergerak di zona merah ya. Yang menguat hanya sektor kesehatan, menguat 0,69%, sementara yang lain ini berada di zona merah seperti yang paling terkoreksi paling dalam ini adalah energi terkoreksi 1,45%, kemudian ada basic industry ini terkoreksi 1,55%, dan sektor industrial terkoreksi 0,91%. Sementara itu LQ45 pada hari ini terkoreksi 0,73% dengan top gainersnya diraih oleh MAPI yang terapresiasi 3,44%, XL menguat 2,37%, dan disusul oleh CPIN menguat 2,25%. Kemudian selain itu, ada top losers juga yang mana hari ini dari LQ45 diraih oleh MDKA, terkoreksi 5,98%, PGAS terkoreksi 5,79%, dan MEDC terkoreksi 5,53%. Baik, itu dia pemirsa. Kalau kita lihat juga di pasar Asia, ini sepertinya bukan hanya IHSG yang berada di zona merah, tapi juga papan bursa di negara lain seperti Nikkei, Hang Seng, dan juga Shanghai, serta Straits Times pada saat ini berada di zona merah terkoreksi. Dan kita akan tanyakan lebih lanjut mengenai apa saja sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia pada hari ini. Mas, kita sekarang kembali lagi ke dialog ya. Kita lihat bahwa zona Asia ini hari ini semuanya berada di zona merah. Apakah profit taking ini juga dilakukan oleh bukan hanya investor-investor di Indonesia tapi juga di negara-negara lain seperti apa? Iya, betul karena sejak tanggal 2 sampai tanggal 6 semua indeks di dunia yang termasuk Indonesia itu menguat cukup signifikan gitu. Jadi 2 hari ini kalau turun kita melihatnya sebagai aksi profit taking aja. Oke. Sekarang ini kan udah mulai masuk bulan November ya Mas. Biasanya window dressing mulai terjadi. Apakah Mas melihatnya window dressing ini sudah mulai terlihat seperti itu trennya? Ya, jadi bulan November ini dianggap, di bulan Oktober harga saham banyak berguguran ya. Jadi valuasi sudah murah, November ini bisa dianggap sebagai momen yang tepat untuk membeli saham di harga valuasi yang lebih murah. Oke. Kita balik lagi ke ini ya Mas, ke pasar Asia. Kita tahu bahwa ekonomi Tiongkok bukan hanya hari ini tapi juga akhir-akhir ini mulai melemah. Sebenarnya apa sih yang dampak yang bisa dirasakan dari IHSG dan juga perdagangan di Indonesia secara umum? Ya, jadi perlambatan ekonomi Tiongkok itu dipengaruhi mayoritas karena perlambatan di sektor properti. Gitu. Jadi harga properti yang mahal, terus penjualan juga turun, membuat sentimen masyarakat menjadi rendah gitu. Karena mayoritas kekayaan masyarakat Tiongkok itu adanya di properti. Nah, ketika penjualan properti turun, harga tidak naik, maka
penjualan komoditas andalan kita seperti tembaga, nikel yang merupakan bahan baku dari stainless steel untuk membangun bangunan itu menjadi turun. Oleh karena itu harga-harga seperti nikel, aluminium, tembaga itu mengalami penurunan tahun ini. Oke, kalau kita lihat ini Mas masih berada dari eksternal ya, dari luar negeri. Ini kan perlambatan ekonomi global menjadi momok bagi para investor, seperti itu. Terlihat dana asing ini fluktuatif naik dan turun masuk ke IHSG. Kalau menurut Mas Kris, apakah investor asing ini masih optimis dengan pasar saham di Indonesia? Ya, jadi perlambatan ini sebenarnya by design ya, karena 2 tahun terakhir ini inflasi naik terlalu tajam gitu, sehingga bank sentral di seluruh dunia mau nggak mau harus menaikkan suku bunga. Nah, yang menjadi ketakutan di 2 tahun ini adalah ketika suku bunga naik terlalu cepat, maka ekonomi bisa bukan hanya melambat, tapi jatuh ke jurang resesi. Hanya di tahun ini resesi itu tidak terjadi gitu. Maka malahan di Amerika pertumbuhannya malah menjadi lebih bagus ya, dari 2,1% menjadi 4,9% di kuartal ketiga gitu. Ada nggak sih kemungkinan resesinya berada di tahun depan? Nah, itu yang menjadi ketakutan kita di saat ini, karena biasanya kalau suku bunga sudah naik terlalu tinggi, kemudian bank sentral melakukan ini hold selama 3-5 bulan, biasanya ekonomi Amerika mengalami resesi ringan. Oke, Mas, kita sekarang beralih ke indeks sektoral ya. Di saat suku bunga ini sedang seperti ini ya, cukup tinggi. Ini sektor apa saja sih yang kiranya resilience dan juga yang mana yang rawan anjlok? Ya, jadi bisa dilihat di seminggu terakhir yang naik paling besar itu adalah sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga, seperti perbankan, real estate, menara BTS, dan jalan tol, karena mereka memiliki sumber dana yang mayoritas berasal dari utang. Jadi ketika kedepannya ada potensi penurunan suku bunga, maka beban bunga mereka kedepannya akan turun dan profit bisa bertambah besar. Nah, kalau yang rawan itu saat ini seperti yang tadi diutarakan sebelumnya bahwa ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan, maka sektor yang rawan adalah yang banyak ekspor bahan-bahan industrial ke Tiongkok seperti nikel, timah, dan tembaga. Oke, jadi itu adalah sektor-sektor yang perlu diwaspadai seperti itu ya. Oke, kita sekarang berbicara mengenai rupiah, Mas. Ada nggak sih optimisme bahwa rupiah ini sekarang kan berada di level 15.600 per $1, menguat ya 0,11%. Adakah optimisme bahwa rupiah akan terus menguat hingga akhir perdagangan minggu ini? Ada peluang untuk itu, karena memang dari ekonomi kita mengalami perlambatan dari 5,1% menjadi 4,9%, tapi itu sebuah hal yang wajar ya, karena memang di kuartal ketiga biasanya ekonomi kita melambat, tapi nanti akan catch up di kuartal keempat. Ditambah lagi di kuartal keempat kampanye sudah dimulai, kemudian dana kampanye akan turun, penyelenggaraan pemilu dimulai, itu nilainya minimal tuh 100 triliun. Ya. Jadi belanja masyarakat akan bertambah besar, dan diperkirakan itu bisa memberikan booster kepada pertumbuhan GDP itu 0,1 sampai 0,2%. Oke. Kalau IHSG, apakah proyeksinya, bagaimana proyeksinya sampai akhir tahun ini, Mas? Apakah mirip-mirip dengan rupiah juga positif? Seharusnya bisa tembus 6.900 sampai 7.000. Oke. Kemudian sektor-sektor, tadi Mas Kris menyebut tentang tahun politik ya. Kira-kira sektor apa saja sih yang menjadi favorit di tahun politik? Ya, di 4 pemilu terakhir yang menjadi favorit itu adalah perbankan, telekomunikasi, dan barang konsumsi. Oke, terakhir Mas ya, hari ini di Bursa Efek Indonesia ada 3 emiten yang baru saja melantai. Menurut Mas Kris bagaimana prospek emiten baru ya? Bukan hanya 3 emiten yang baru melantai hari ini, tapi juga emiten-emiten baru ini. Bagaimana prospeknya di tengah tekanan geopolitik? Ya, menurut kita IPO menjadi salah satu sumber pendanaan, dan dengan lebih kondusifnya kondisi
moneter di Amerika, kita melihat pasar IPO lebih bagus ya ke depannya. Karena dengan penurunan suku bunga berarti terjadi penurunan biaya dana, maka demand investor itu menjadi lebih rendah. Jadi valuasi tidak terlalu bisa dapat lebih baik lah ketika suku bunga turun. Oke, terima kasih Mas Christian Halim, Head of Analyst Bareksa atas dialognya hari ini. Jadi memang masih ada optimisme bahwa sampai akhir tahun ini IHSG masih ada kemungkinan untuk menembus angka 6.900. Pemirsa, demikian Investor Market Closing hari ini. Terima kasih, terus saksikan IDTV, Inspirasi Investasi di First Media Channel 419 HD. Saya Rama Soekarta pamit, terima kasih, sampai jumpa.